Halo para kaum mengganggu Nusantara yang berjiwa brutal dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan seperti biasa saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang akan sedikit meningkatkan hormon-hormon adrenalin dan kebrutalan kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu film yang berjudul John Wick. Jadi langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria mantan pembunuh bayaran profesional bernama John Wick yang saat ini memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kelamnya itu dan hidup sebagai seorang bapak-bapak biasa demi bisa membahagiakan kekasih yang paling dicintainya, yaitu Helen. Namun sayang sekali kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena sang pujaan hati kini harus berpulang pada Yang Maha Kuasa dan meninggalkan John seorang diri karena sebuah penyakit mematikan yang dideritanya. Sepulangnya dari pemakaman, sang istri John mendapatkan sebuah kiriman paket berisi sebuah surat wasiat dari mantan kekasihnya itu beserta seekor anak anjing yang diharapkan akan mampu menemani kesendirian yang dialami John saat ini. Daisy. I'm up. Pada suatu pagi ketika John sedang mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin, dia didatangi oleh seorang pemuda bernama Yosef yang menanyakan berapa harga mobilnya. Namun John sama sekali tidak begitu menghiraukan pertanyaan pemuda itu dan mengatakan bahwa mobilnya tidak dijual. Yosef pun terlihat sangat kesal dengan sikap John yang seakan-akan meremehkannya, hingga kemudian seorang temannya datang dan menenangkannya agar Yosef tidak berbuat hal yang tak diinginkan. Buntut dari penolakan itu tanpa diduga, pada malam harinya Yosef dan kedua temannya nekat memasuki rumah John tanpa izin, menghajarnya, membunuh anjingnya, dan mencuri mobil kesayangannya, yang tanpa mereka sadari bahwa tindakan bodohnya itu akan menjadi awal mula petaka yang menghancurkan kehidupan mereka semua. Setelah selesai dengan aksi pencuriannya, mereka kemudian membawa mobil John ke sebuah bengkel mobil milik seorang pria bernama Aurelio untuk meminta dibuatkan plat nomor dan STNK baru. Dan betapa sangat terkejutnya Aurelio dengan apa yang dilihatnya, karena dia tahu betul bahwa mobil yang mereka curi adalah mobil milik John Wick, di mana dia memilih untuk tidak menuruti permintaan mereka dan malah mengusir Yosef dengan dibekali sebuah bogeman keras pada mukanya sebagai tanda peringatan bahwasanya barang yang mereka curi itu bukanlah milik seorang pria sembarangan. Dengan sombongnya salah satu teman Yosef menodongkan pistol ke arah Aurelio dan Yosef mengancam akan membatalkan kerjasama yang selama ini dijalankan dengan ayahnya. Namun Aurelio mengatakan bahwa ayahnya pasti akan mengerti kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu. Beberapa saat setelah mereka pergi, John pun datang ke tempat itu untuk menanyakan mobilnya, yang mana tanpa basa-basi Aurelio langsung memberitahukan bahwa ternyata si pencuri alias Yosef adalah putra dari seorang bos mafia Rusia bernama Vigo. Tanpa merasakan gentar atau takut sedikit pun, John meminta untuk dipinjamkan sebuah mobil yang tentu saja sudah bisa dipastikan bahwa John pasti tidak akan membiarkan orang yang telah berani mengganggu ketenangan hidupnya begitu saja dan akan langsung membalas perbuatan yang telah dilakukan para pemuda itu kepadanya, tak peduli dia anak siapa dan apa akibatnya nanti. Pada sore harinya, Vigo pun lantas menelpon Aurelio untuk menanyakan kenapa dia sampai berani memukul wajah anaknya, yang mana setelah mendengar nama John Wick, dia pun tampak terlihat sangat khawatir dan langsung memanggil anaknya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Have you seen my son? Setibanya di kantor, sang ayah Yosef pun langsung disuguhi segelas teh manis untuk kemudian dengan tiba-tiba Vigo menghantam perut Yosef hingga dia tersungkur ke lantai. Dengan polosnya, Yosef pun bertanya, "Apa salahku ayah? Aku tidak melakukan apapun. Aku cuma mencuri mobil." Vigo pun menjawab, "Are ujang apa tuh eta mobil nu sahano di bawah teh?" Yosef, "Lain sasabeh kur bapak-bapak biasa." Vigo, "Beungeus ieu jang sok janji, ari hayang apal mah eta teh mobil nu si John Wick head." That fucking nobody is John Wick. Vigo pun menjelaskan bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran paling ditakuti yang sangat konsisten, berkomitmen, terampil dan amat sangat berbahaya, yang siapa saja pasti akan menghindari untuk membuat masalah dengannya, yang bahkan Vigo sendiri pernah menyaksikan John membunuh 3 orang di bar hanya dengan menggunakan sebatang pensil saja. Tak sampai di situ, ternyata John pernah diberikan sebuah misi mustahil, namun dia ternyata berhasil melakukannya, sehingga dia dijuluki dengan julukan The Boogeyman atau Baba Yaga, yang artinya sang hantu.
Bukan tanpa alasan, julukan itu diberikan karena John mampu menyelinap diam-diam dan membunuh targetnya tanpa diketahui siapapun. Setelah memberi sedikit ceramah pada sang anak, Viggo pun lantas mencoba bernegosiasi dengan John Wick. Namun John hanya diam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dan langsung menutup teleponnya. Yang tentu saja Viggo tahu betul bahwa itu berarti John sudah sangat marah dan pasti akan memburu dan membunuh Joseph yang telah mengusik ketenangannya. Tak ingin membiarkan hal itu begitu saja, Viggo pun memerintahkan ajudannya untuk mengarahkan semua pasukan yang ia miliki untuk membunuh John Wick malam ini juga. Sementara itu John sendiri terlihat sedang bersiap-siap karena dia juga sudah menduga bahwa Viggo pasti akan mengirim pasukan untuk menyerangnya. Tak lama setelah itu para pasukan Viggo pun datang merangsak masuk ke dalam rumah John Wick, di mana John langsung membunuh mereka satu persatu dengan teknik tembakan jarak dekat dan beberapa perkelahian yang bisa dia menangkan dengan cukup mudah. Beberapa saat kemudian seorang polisi datang karena mendengar kegaduhan dari rumah John Wick, yang mana setelah melihat beberapa mayat bergeletakan, polisi itu memilih untuk tidak ikut campur karena ternyata dia juga sudah mengetahui siapa John yang sebenarnya dan tidak pernah berani mencampuri urusannya. This is Wick. Setelah polisi itu pergi, John lalu menelepon semacam petugas kebersihan yang bertugas khusus untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh para pembunuh bayaran. Dan mereka dibayar dengan beberapa keping koin emas khusus yang juga dikhususkan sebagai alat transaksi di kalangan dunia kriminal tersebut. Mengetahui bahwa semua pasukan yang dikirimnya telah tewas, Viggo pun mengadakan sayembara untuk siapa saja yang bisa membunuh John Wick dengan imbalan yang tidak sedikit, yaitu $2 juta. Tak cukup sampai di situ, Viggo kemudian menemui seorang pembunuh bayaran lain bernama Marcus yang ternyata merupakan teman dekat dari John sendiri. Untuk secara pribadi memintanya supaya membunuh John Wick yang karena dituntut untuk profesional pada pekerjaannya. Tanpa diduga, Marcus bersedia menerima tawaran tersebut. Sementara itu, John memilih untuk tinggal sementara di sebuah hotel bernama The Continental, yang mana hotel itu hanya kamuflase dari sebuah organisasi kriminal khusus para pembunuh bayaran, di mana di tempat itu para pembunuh bayaran bebas bercengkrama dengan para pembunuh bayaran lainnya. Namun ada sebuah aturan khusus yang sama sekali tidak boleh dilanggar, yaitu dilarang melakukan pekerjaan atau membunuh di tempat itu. Dan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut tentu saja akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat, yaitu kematian. Pada malam harinya John menemui manajer hotel tersebut, yaitu Winston, untuk menanyakan di mana keberadaan Joseph. Yang mana sebagai pemilik tempat tersebut tentu saja tidak sulit bagi Winston untuk bisa mengetahui di mana keberadaan Joseph saat ini. Setelah mendapatkan informasi yang cukup tanpa buang waktu, John langsung bersiap-siap untuk memburu Joseph malam ini juga. Sementara itu Joseph terlihat sedang berpesta dengan dijaga oleh begitu banyak anak buahnya, yang tentu saja hal itu tak akan menyurutkan sedikit pun niat John untuk membalaskan dendamnya. Hello, Francis. Ada hal menarik ketika John menemui salah satu penjaga Joseph yang bernama Francis, di mana John dengan tiba-tiba muncul dari balik kegelapan, dan entah seberapa menakutkan dan berbahayanya John Wick, sampai-sampai orang itu memilih pergi daripada harus berurusan dengan John Wick. Thank you, sir. Satu persatu anak buah Joseph bisa dihabisi dengan mudah hingga saat Joseph mengetahui bahwa John sudah ada di sana, dia langsung lari ke tempat keramaian untuk menyelamatkan diri. Sementara John masih sibuk menghadapi para penjaga, Joseph berhasil dibawa kabur oleh salah satu temannya yang datang dengan menaiki sebuah mobil. Sempat mengalami kesulitan melawan salah satu anak buah Joseph, John pun harus terjatuh dan tertembak di bagian perut, yang mengharuskannya kembali ke Continental dan mengobati lukanya. Saat hendak beristirahat, tanpa John sadari ternyata Marcus sudah bersiap di seberang hotel dengan snipernya, yang mana ketika Marcus membidik ke arah John dan akan menembaknya, dia melihat seseorang yang diam-diam masuk ke sana sehingga dia memutuskan untuk tidak membunuh John dan membiarkan dia bertarung dengan orang itu. Dan mari perkenalkan, ini adalah Perkins, seorang pembunuh bayaran lain yang juga disewa untuk membunuh John Wick, di mana dia ditawari imbalan yang cukup besar, yaitu $4 juta jika bersedia membunuh John Wick di tempat terlarang tersebut. Tak lama setelah itu, seorang pembunuh bayaran lain bernama Harry keluar dari kamarnya karena mendengar keributan, yang mana John menawarkan beberapa koin emas kepadanya jika dia mau menjaga Perkins sampai esok pagi dan melepaskannya. Keesokan harinya John pergi ke sebuah gereja yang ternyata itu hanyalah kedok di mana Viggo menyimpan semua uang haramnya.
Setelah masuk tanpa basa-basi, John langsung membantai semua anak buah Viggo yang ada di sana, untuk kemudian dia membakar semua harta Viggo sampai hangus tak tersisa. Sementara itu nasib sial tampaknya dialami Harry karena Perkins ternyata diam-diam berhasil melepaskan borgolnya dan langsung membunuh Harry saat itu juga. Kembali lagi pada John, dimana setelah membakar habis semua harta Viggo, dia kini langsung menuju ke tempat dimana Viggo berada untuk mencari anaknya, hingga terjadi baku tembak yang berakhir dengan ditangkapnya John karena ditabrak sampai tak sadarkan diri. Dalam keadaan terikat, John pun ditanyai kenapa dia harus berbuat sejauh ini hanya karena seekor anjing, yang mana dengan penuh amarah John mengatakan bahwa anjing itu adalah hadiah satu-satunya dari mendiang sang istri yang kini telah dibunuh oleh Iosef. Saat akan dibunuh, Marcus kembali menyelamatkan John dengan menembak salah satu anak buah Viggo, untuk kemudian John terlibat duel dengan satu anak buahnya yang tentu saja bisa dimenangkan oleh John Wick. Selesai dari sana, John langsung bergegas mengejar Viggo dan membunuh anak buahnya. Namun John tidak langsung membunuh Viggo dengan syarat dia memberitahukan di mana posisi anaknya saat ini. 434 Wallace Place. Berlokasi di sebuah bekas gedung tua, Iosef terlihat begitu sangat gelisah, ditambah lagi dengan temannya yang seolah-olah tak peduli dan hanya fokus bermain game, hingga tiba-tiba John tampaknya sudah sampai di sana dan membantai semua anak buah Iosef yang ada di tempat itu. Dalam kondisi terpojok itulah Iosef sempat meminta agar John tidak membunuhnya. Namun John tentu saja tidak akan mempedulikan hal itu dan langsung menembak Iosef hingga tewas saat itu juga. Mengetahui bahwa anaknya telah tewas, Viggo terlihat sangat marah dan tentunya dia tidak akan tinggal diam dan akan membalas kematian anaknya tersebut. Di sisi lain, John yang merasa dendamnya sudah terbalaskan memutuskan untuk pensiun dan pergi keluar kota. Namun sebelum itu, dia pergi menemui Marcus untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya beberapa kali. Tanpa mereka sadari, Perkins ternyata sedang mengawasi percakapan mereka hingga Viggo kini tahu bahwa Marcus telah berkhianat kepadanya. Pada malam harinya, Marcus diikuti beberapa orang hingga ke tempat kediamannya, dan betapa sangat terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Viggo. Hello, Marcus. Di akhir sisa hidupnya, Marcus tampak tak menyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan meskipun sempat melawan, dia akhirnya harus tewas juga dengan rentetan peluru yang dilesatkan ke tubuhnya. Setelah membunuh Marcus, Viggo pun menelpon John Wick dengan tujuan untuk memancing emosinya supaya dia bisa membalaskan kematian Iosef. Dimana setelah mendengar hal itu, John langsung bergegas ke tempat Marcus untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir. Sementara itu Perkins terlihat dihadang oleh anak buah Winston dan langsung membunuhnya karena telah melanggar aturan The Continental malam itu. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Winston, tanpa banyak pikir John langsung bergegas mengejar Viggo dan menabrakkan mobilnya untuk kemudian dia membunuh semua anak buah Viggo dan hanya menyisakan Viggo seorang diri. No more guns, John. Final battle pun terjadi diiringi dengan turunnya hujan deras, di mana Viggo meminta agar mereka bertarung menggunakan tangan kosong untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya. Karena tak ingin kalah begitu saja, Viggo pun berbuat curang dengan mengeluarkan sebuah pisau dan berhasil melukai perut John Wick. Namun John tentu saja bisa membalikan keadaan hingga akhirnya Viggo lah yang harus tewas di tangan John Wick. Dengan tubuh penuh luka, John membawa sebuah toko hewan untuk mencari obat. Dan sebelum pergi, dia melepaskan seekor anjing untuk dibawa pulang sebagai pengganti atas anjing kecilnya yang telah mati. Let's go. Tamat. Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat seru dan menarik. Dan masih ada kelanjutan seri dari film John Wick ini, yaitu film John Wick 2, 3, dan 4. Maka jangan lupa nantikan alur film berikutnya di channel ini. Dan sebelum berpisah, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng atau notifikasinya supaya jika ada update terbaru atau ada video terbaru dari channel YouTube ini kalian bisa tahu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.